Oskadon. Para yang masih terisak itu menunduk sesaat. Ada rasa bersalah menghantui perasaannya. Cadar perak mengusap wajah perempuan itu. Lalu setelah itu barulah Parayi menceritakan semuanya. Menceritakan awal mula naga caling berubah. Cadar perak menarik nafas panjang berkali-kali. Tak ada yang dapat melihat goresan duka yang berkerut di wajahnya yang tertutup cadar perak itu. Ya, aku tidak menyalahkanmu, Parayi. Dewata telah merubah semuanya. Memang duka adalah milik manusia. Agaknya hidupku akan selalu ditutupi awan duka. Baru saja aku menikmati sedikit kebahagiaan. Tapi kini duka itu datang lagi menyergapku. Tapi sudahlah. Ayo kita temui yang lainnya. Setelah itu, kita kuburkan yang lainnya. Oh ya, Ningrum? Iya, Guru. Kenapa kau kemari? Kenapa kau tinggalkan keraton Merakjingga? Bukankah kau ikut bersama-sama yang lainnya ke Merakjingga? Dan di mana Ambar Ayu? Ambar Ayu masih tinggal di keraton, Guru. Saya pergi sendiri. Hanya diantar sampai batas desa sebelah sana. Dan para prajurit itu masih menunggu saya. Apakah ada kejadian di keraton Merakjingga? Tidak ada, Guru. Saya kemari hanya menjalankan perintah yang mulia Gusti Rakai Langit, putra Guru. Saya disuruh kemari untuk menjemput Guru. Ya, baiklah. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang ayo kita masuk. Parayi, bawa aku ke tempat kalian bersembunyi selama ini. Baik, Bibi Cadar Perak. Mari nih Mas Ningrum. Apa saja yang kau kerjakan dan Ambar Ayu di sana, Ningrum? Ceritakanlah. Tidak banyak yang kami kerjakan, Guru. Hanya berbenah dan mengawasi para tahanan. Tidak lain. Dan sekarang ini, Ambar Ayu sedang sibuk mengurus para pendaftar calon prajurit. Oh ya, Guru. Kemana saja setelah pergi meninggalkan pasukan di pinggir desa Karanggombak? Banyak yang aku urus. Misalnya para penjahat yang masih tertinggal di Karanggombak. Para prajurit Rakai Mahisa yang Guru maksudkan? Bukan para prajurit Rakai Mahisa. Tapi mereka yang menjadi lintah darat. Mereka yang selama ini menghancurkan kehidupan rakyat kecil. Mengambil kesempatan di saat para penindas sedang berkuasa. Sudahlah, kau tidak mengerti masalah itu, Ningrum. Sekarang beristirahatlah. Kelak kita akan kembali ke Merakjingga. Oh ya, mana Parayi? Apakah dia masih menangisi kuburan anaknya? Sepertinya tidak, Guru. Tadi saya baru saja melihatnya sedang berbenah di belakang, mengepai bekas darah. Kasihan Parayi. Aku akan mengajaknya ke keraton. Barangkali aku bisa membantunya. Memberi dia pekerjaan di belakang. Paling tidak, jadi juru masak keraton. Dia pintar masak. Karena menurutnya, dulu dia bekerja di sebuah rumah makan. Dan Rangga Geni pun sudah mengenalnya. Tapi bagaimana dengan Naga Caling, Guru? Aku akan mencarinya. Kematian saudara-saudaramu dan para biksuni harus ditebus dengan kematian dan kehancuran siluman itu. Saya tidak mengira semuanya akan terjadi seperti ini, Guru. Saya semula mengira bahwa Naga Caling akan benar-benar menjadi baik. Ternyata dia kembali lagi seperti dirinya yang pertama kali dulu datang, Guru. Jiwanya memang tidak seutuhnya menjadi baik, Ningrum. Asalnya siluman jahat, dan dia akan kembali menjadi jahat. Kecuali dia seperti Nilot Kencana dan Nilot Mahesi. Mereka siluman baik. Kalaupun mereka jahat, mereka akan kembali menjadi baik. Ilmu mantra naga bumi memang luar biasa. Maksud Guru, perubahan pada Naga Caling karena pengaruh ilmu yang dibacakan oleh Gusti Prabu Rakai Langit? Iya. Perubahan yang terjadi pada Naga Caling beberapa waktu yang lalu juga karena ilmu itu. Tapi sudahlah. Guru, Gusti Rakai Langit tampaknya bersedih
ketika guru tidak ikut ke keraton. Beliau cemas sekali. Meskipun tidak ditunjukkannya, tapi saya melihatnya, Guru. Kenapa Guru tidak kembali saja ke Merak Jingga saat selesai di Karangkombak? Bukankah selama ini Guru mencari putra Guru? Lalu kenapa setelah bertemu malah tidak dihiraukan? Kalau memang bukan Rangga Geni yang menjadi Rakai Langit, mungkin aku tidak seperti ini, Ningrum. Mungkin aku tidak akan berpisah darinya. Tapi kenyataannya, putraku adalah Rangga Geni, yang selama ini selalu berada di dekatku, selalu bercanda dan bertengkar denganku. Rasa rinduku tidak begitu mendalam begitu tahu dia putraku. Malah ada kesungkanan di hatiku. Aku rasa Rangga Geni juga akan merasakan demikian. Maka itu, untuk menjaga perasaan itu, aku menghindar sebisanya. Meski rindu itu begitu menggebu di dalam dada. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karokian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Cus waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay, Jod. Bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh, Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener, Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, landas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Guru, itu Mbak Yu Parahi menuju kemari. Salam sejahtera Bibi Cadar Perak. Sudahlah Parahi, jangan terlalu sungkan. Berlakulah seperti biasa. Jangan menghukum dirimu dengan rasa bersalah. Jangan ikuti perasaan hatimu. Lupakanlah. Semuanya telah terjadi. Menyesal pun tidak ada gunanya. Sesal tidak akan mengubah semuanya. Maafkan saya Bibi Cadar Perak. Rasanya sulit sekali menghilangkan rasa sesal itu. Naga Caling memang siluman jahat. Anaknya sendiri dilemparkannya, lalu jatuh dan mati dengan tubuh yang hancur. Ya, sudah. Semuanya telah terjadi. Sekarang siapkan semua keperluan dan perlengkapanmu. Aku akan mengajakmu ke keraton Merak Jingga. Kita bertiga besok ke keraton. Tapi Bi, tak perlu kau pikirkan yang tinggal di sini. Aku yakin Naga Caling tidak akan kemari lagi. Dia tidak akan mencariku, tapi akulah yang akan mencarinya. Di keraton, mungkin kau akan tenang. Betul, Mbak Yu. Mungkin di keraton kau bisa bekerja. Saya akan bekerja di keraton. Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apa
Apa yang dapat saya kerjakan di keraton, Bibi? Saya orang desa. Saya orang bodoh. Apa yang akan kulakukan bila di keraton? Dan siapa yang mau menerima saya? Tarai, kau masih ingat dengan pemuda berambut putih yang bertarung dengan naga caling? Saat kau dibawa naga caling dari tempat kau bekerja sebagai penjaga rumah makan? Kesatria yang gagah, yang hebat itu, Bi? Iya, aku ingat tentang pemuda itu. Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Kalau kau ke keraton Merak Jingga, kau akan bertemu dengannya. Maka itu, ikutlah denganku. Dan aku akan membantumu. Nah, siapkanlah keperluanmu. Baiklah, Bi. Waktu terus berlalu. Semua persiapan di Keraton Merak Jingga telah selesai. Para calon prajurit telah bersiap. Dan pada hari yang telah ditentukan, semuanya berkumpul di alun-alun. Nimas, sekarang naiklah ke panggung. Wakili aku. Semuanya sudah boleh dimulai. Kenapa mesti aku, Kakang? Apakah tidak sebaiknya Kakang saja yang naik? Biar semua rakyat Merak Jingga yang ada di sini tahu dan mengenalmu. Tidak, Nimas. Aku yakin di alun-alun ini tidak hanya calon prajurit saja yang datang. Di sini banyak para pendekar golongan sesat. Dan kalau aku naik ke panggung, mereka akan mengenal aku. Pasti ada kesempatan bagi mereka untuk mengacau di sini. Pasti kesempatan ini mereka gunakan untuk menghancurkan para calon prajurit. Kalau nanti ada yang mengganggu, aku bisa naik ke atas sebagai Rangga Geni. Jadi mereka tidak tahu siapa aku. Aku mengerti, Kakang. Baiklah, aku akan mewakilimu. Maaf, Gusti Prabu Rakai Galuh. Saya akan mewakili Kakang Rangga Geni untuk naik ke panggung. Tidak apa, Nilot Kencana. Naiklah. Kau adalah orang yang dipercaya oleh putraku. Memang benar apa yang dikatakannya. Aku merestuimu. Aku yakin apa yang kalian lakukan benar. Naiklah. Terima kasih, Gusti. Kakang, aku akan naik. Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh. Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon.
Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang saudara nanti-nantikan, yaitu hari penerimaan calon prajurit baru Merak Jingga. Tapi sebelum kita memulainya, mungkin saudara bertanya, atau barangkali ada juga yang sudah tahu, kenapa saat ini Keraton Merak Jingga menerima prajurit yang cukup banyak? Itu semua karena untuk mengisi kekosongan prajurit di keraton ini, setelah hampir semua prajurit Merak Jingga menjadi pengkhianat, dengan mengikuti raja mereka yang terdahulu, yaitu Rakai Mahisa, yang saat ini berada di dalam tahanan keraton. Maka untuk itu, aku atas nama Raja Merak Jingga yang baru, yaitu putra baginda Raja Rakai Galuh yang pertama, yang diangkat menjadi Raja Merak Jingga yang sekarang. Maka kami semua memutuskan untuk mencari prajurit baru yang siap membela dan menjaga nama baik serta keharuman Merak Jingga. Raja Merak Jingga yang sekarang adalah Rakai Langit, putra baginda Rakai Galuh yang selama ini berkelana mencari pengalaman. Hidup Gusti Rakai Langit! Terima kasih saudara-saudara. Nah, perhatikanlah. Yang berada di sebelah kanan dan kiri panggung ini adalah para pemuda yang ingin menjadi prajurit keraton. Mereka akan mengikuti ujian dengan cara kesatria, dan sampai pada ujian tingkat akhir, yaitu untuk menjadi perwira pertama dan perwira menengah. Dan itu tentu saja harus memenuhi beberapa syarat. Nah, sekarang tanpa banyak komentar lagi, aku persilakan untuk yang pertama naik ke panggung. Setelah itu dilanjutkan dengan yang berikutnya, sesuai panggilan prajurit kami. Maka mulailah para calon prajurit itu bergantian naik ke panggung dan memperlihatkan kebiasaan mereka. Ada yang naik dengan menunjukkan ilmu silat. Ada yang naik hanya sekedar menyebutkan nama dan berjalan dengan gagah berkeliling panggung. Tak lama kemudian semuanya telah selesai. Semuanya sudah selesai nih, Mas. Kita bisa melanjutkan pada ujian berikutnya, yaitu khusus untuk yang bisa ilmu silat. Kau naiklah kembali. Baiklah, Kakang. Nilot Kencana naik kembali ke atas panggung. Suaranya bergema ke seluruh alun-alun. Semua yang mendengarkan suara yang keras namun merdu itu diam di tempat mereka berdiri masing-masing. Suara itu seperti mengandung daya sirap yang kuat. Sementara itu di bawah panggung, Rama Wisesa dan Kanira sedang duduk berbincang. Apakah benar apa yang kau katakan itu, Kanira? Iya, Sang Rama. Pemuda yang berbaju kuning dengan ikat kepala batik itu adalah Jatmika, putra Juragan Kerta. Aku melihat dia memang agak sombong dari yang lainnya. Dari gaya dan caranya memperkenalkan diri, dan juga dari caranya menunjukkan ilmu silat. Dia memperlihatkan gerakan silat dari aliran ilmu silat yang tinggi. Jadi pantas kalau bapaknya sombong dan menginginkan anaknya untuk jadi punggawa. Ya, kita harus memperhatikan anak itu, Kanira. Kalau sampai dia jadi punggawa, maka keraton ini akan sakit kembali seperti dulu. Karena kekasarannya menjadi seorang pembesar. Para prajurit dan penghuni keraton pasti akan gelisah. Tapi bagaimana caranya kita mengatasinya, Sang Rama? Bukankah dia akan lulus dari ujian dengan mengikuti semua peraturan? Sekarang sudah ujian tahap kedua. Kalau dia bisa masuk 20 besar, maka dia akan menjalani ujian 10 besar. Kalau mau menjatuhkannya saat ini... Ya, aku mengerti, Kanira. Maka itulah kita harus menyusun rencana. Jangan sampai dia bisa masuk 20 besar. Bagaimana caranya, Sang Rama? Nah, ayo ikut aku. Kurasa masih ada jalan lain. Lalu Rama Wisesa bersama Kanira meninggalkan kursinya. Mereka menuju ke arah luar alun-alun. Tak ada yang tahu kepergian dua perwira itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruangan tahanan. Apa yang akan kita lakukan di sini, Sang Rama? Kanira, kita harus minta bantuan pada Tosulihan atau pada Mutasu. Karena hanya pada beliau kita bisa minta bantuan. Keduanya memiliki ilmu yang tinggi. Ayo. Apakah mereka akan mau membantu kita? Sapakang awak lemes bae, gade nginum os kapit. Hei,
pitaken sedina siji. Sehat awake lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah kedua pendekar dari Tibet itu akan membantu mereka? Untuk mengetahui jawaban ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.